ini yang dosis kemarin berapa, tinggal nambahin kan gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, berikut ini saya akan menjelaskan dari kita pendalaman masalah skripsi penelitian kita ini untuk memahami secara holistik atau secara menyeluruh itu kita lihat dari sistematikanya, kemudian dari variabel itu kita lihat itu dari kerangka konseptualnya, jadi secara menyeluruh. Jadi kalau kita memikir masalah di kecamatan misalnya ya, kita itu memikirkan macam-macam ya, agak misalnya pemberdayaan masyarakat, kemudian pelayanan yang berkualitas, kantor ya, administrasi, kemudian pembangunan seperti itu. Jadi kita melihat itu, anggap saja kalau masak itu ya yang lengkap ya, kalau sop itu kalau nggak lengkap itu berarti tidak simultan, ada yang kurang gitu, nggak enak. Misalnya kurang garam aja wis nggak usah garam, kok darah tinggi di puangan kok nggak enak, anyep. Jadi itu pemahaman kita harus secara simultan ya. Kemudian impact-nya apa? Banyak ada output-nya dulu ya. Output-nya itu kinerja kita di kantor, kecamatan, di dinas itu secara individu kita mempunyai kinerja yang tinggi. Kalau gini itu apa, Mas? Biasanya? Hah? Bagus. Istilah kerennya apa? Soft? Yes, pokoknya itu ya. Jadi kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sesuai dari petunjuk dari Bapak Jokowi, Bapak Presiden, itu kita jangan hanya memandang diri kita itu sebagai abdi negara, pemerintah yang mau memerintah ini, tapi kita adalah abdi masyarakat, melayani masyarakat dengan bagus, karena kita digaji dari masyarakat dari pajak ya. Sekarang apa saja yang tidak dipajaki, Pak? Beli mobil pajak, beli rumah pajak, terus ke toilet kena pajak ya. Beli apa aja kena pajak ya, makan kena pajak. Jadi kita dengan melayani masyarakat itu dengan cepat ya. Dengan cepat itu kita diharapkan pekerjaan kita itu semakin lancar, masyarakat itu kebutuhannya terpenuhi, kemudian puas. Kalau ada yang nggak puas nanti demo yang nggak karuan itu. Ya, kalau ada di mana ada yang dipakal ya, itu ada bonek-bonek yang nggak puas itu sudah betul di sana. Jadi kalau nggak puas ya di nanti ya, misalnya mau mengganggu rumah ya nggak bisa dia ya nyemplung sendiri sih. Jadi itu kepuasan itu yang perlu, jadi mewujudkan good governance, kepemerintahan yang baik yang bisa melayani masyarakat dengan cepat ya, berkualitas itu bisa dari fisiknya. Masuk ruang kecamatan ini seperti masuk hotel bintang 5 misalnya ya, itu secara fisik. Kemudian dari empatinya, itu kualitas pelayanannya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang datang itu kita layani seperti raja, nggak telatarkan sampai pating cerentel, biarin aja nunggu gitu. Kemarin Pak Heri itu kan marah-marah karena pasien itu masuk di RSUD
tidak cepat dilayani karena sistemnya yang harus diperbaiki. Tapi Pak Eri itu kan marah-marah ya. Ini datanya Pak, ini kamu itu baru datang sekarang, dilempar malah daftarnya itu. Bukan dari daftar ini tapi dari sistemnya. Jadi kepemimpinannya juga gitu, jangan hanya menyalahkan saja tapi sistemnya yang diperbaiki. Jadi ada transformasional leadership, ada inovasi, bukan kita otoriter. Kalau misalnya ada yang mau jadi camat, jadilah camat yang demokratis, low profile. Yang penting sistemnya bagus, kan gitu ya. Itu bisa membawa perubahan yang bagus. Jadi tujuan dari penelitian kita, dari kita belajar ini supaya kinerja kita sebagai abdi masyarakat, ASN atau PNS itu kita kinerjanya, unjuk kerja, performance itu kita yang lebih bagus. Kan ada yang kerja salah-salahan ya. Oh bayaranku 10 juta, kerja santai aja lah, misalnya gitu ya. Tapi kita sebagai intelektual, sebagai sarjana itu perlu mengembangkan sikap kita, terus kinerja kita itu lebih bagus. Setelah kinerja kita bagus, nanti di dalam manajemen kinerja itu adalah pengukuran kinerja tim, pengukuran kinerja bagian dari Pemkot apa ya, kecamatan, itu manajemen kinerjanya dari kecamatan itu kan bisa diukur ya. Itu misalnya nanti bisa dipantau ya, misalnya tingkat kemiskinan, kemudian PAD-nya berapa, itu yang penting. Jadi orang-orang kecamatan dan Pemkot itu perlu ya, ukurannya apa sih kalau kita itu bekerja di kecamatan itu ya, PAD di kecamatan ini penghasilannya berapa, tingkat penghasilan masyarakat itu berapa, kemiskinannya ada turun apa enggak, kemudian udaranya bersih apa enggak, jadi lingkungannya itu sehat apa tidak, sesuai harapan dari Bu Risma, Green City, Sustainable Development ya. Kenapa? Pembangunan yang berkelanjutan itu untuk anak cucu kita, jangan gitu. Untuk kita sendiri, misalnya tanam pohon, satu pohon itu untuk setiap nafas kita. Nah, kalau pohonnya tidak ada, nanti kayak Arab Saudi, kayak Arab di Arab, gurun pasir itu panas, kalau air banjir. Bayangkan kalau orang itu masuk rumah sakit harus dikasih oksigen, kan mahal sekali Pak. Makanya kalau kita produksi memelihara tanaman, produksi oksigen itu kita menghirup udara yang bersih. Kalau saya ke Perak jam 2, jam 3 itu kerasa Pak. Dari Perak itu saya naik sepeda motor ya. Udaranya itu bersih sekali gitu. Enak dia di tubuh itu enak sekali, seger sekali. Nah, itu yang kita harapkan untuk di kecamatan, di daerah kita ini bisa lingkungannya itu lebih lestari, lebih green city ya. Itu kan ada lombanya Bu ya, ada lombanya ya untuk lingkungan itu ya. Green and Green ya. Surabaya Smart and Green itu apa? Smart government itu PNS yang smart ya. Smart itu mempunyai inovasi, pembaruan, mengikuti inovasi perubahan yang dilakukan pimpinan, kinerjanya tinggi, produktivitas tinggi. Tujuannya yaitu tadi dari kinerja pegawai individual, kemudian kinerja grup, organisasi, kemudian ke kinerja Pemkot, provinsi, akhirnya negara. Jadi tujuannya kita apa? Visi negara Indonesia maju tahun 2045.
itu bagaimana cara mencapainya. Jadi harus ada alignment strategi. Visi Indonesia Maju tahun 2045, Indonesia jadi negara maju ya. Bisa dibayangin kalau UMR-nya di Singapura itu berapa? Misalnya 40 juta, kalau sekarang 4 juta, jadi harus 10 kali lipat. Itu yang harus kita dukung. Kalau kita bekerja dengan baik di kecamatan, nanti ekonomi lancar, UMKM tumbuh, tidak ada kemiskinan, pajaknya naik, nanti larinya ke PNS juga, ya kan? Jadi kita take and give. Kalau kita udah nerima bagus, kita perlu waspada, mempertahankan dan meningkatkan. Akhirnya pendapatan daerah, pendapatan negara itu semakin tinggi, kesejahteraan dari pegawai juga semakin tinggi ya. Jadi nanti tahun 2045 nanti gajinya PNS itu minimal 40 juta. Kalau sekarang mungkin ada yang 10 juta ya. Jadi saya prediksi di tahun, dan wajib itu kalau mau jadi negara maju harus 40 juta. Kalau naiknya itu bisa dihitung, naiknya sekarang berapa? 3% apa minimal itu 10% untuk mencapai itu. Tapi mungkin karena kondisi keuangannya itu APBN-nya terbatas ya, mungkin naiknya cuma 2%, 3% ya Bu ya. Nah, itu. Tapi semuanya itu perlu kita syukuri, alhamdulillah nomor 1. Alhamdulillah itu bagaimana ya, kita nerima, kita berterima kasih, terus kita tunjukkan kinerja yang lebih baik, nanti akan ditambah gajinya itu. Karena kinerja kita bagus, nanti ekonomi bagus, ya otomatis nanti akan ditambah. Kalau misalnya itu ada penaikan yang naiknya itu gini, nah, memang sekarang itu masih 2%, 3%, nanti 5%, bisa 10% kalau kita juga jadi negara maju. Jadi alignment strateginya itu Indonesia negara maju tahun 2045. Surabaya hebat. Apa Surabaya hebat? Hebat itu adalah maju setara dengan kota lain di dunia, ya kan? Sekarang misalnya programnya di Kembangan itu kota lama. Kota lama itu bangunannya seperti Eropa gitu. Standarnya Eropa. Nah, itu kita akan menuju ke sana. Kalau Bu Risma itu sustainable development, sustainable city, green and clean. Kalau Pak Erik itu apa programnya? Ada yang tahu? Programnya Pak Erik apa untuk Kota Surabaya yang signifikan? Hah? SDM, terus apa lagi untuk kotanya? Yang menanggapi semua masyarakat cara pasaran dilengkapi, pelayanan prima, free. Apa itu Pak? Gratis. Gratis apa? Layanan gratis. Oh iya. Baik. Yang saya lihat itu dan menurut informasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, jadi Pak Erik Cahyadi itu ingin Surabaya menjadi kota yang ramah, yang nyaman bagi warga kota. Jadi banyak dibangun taman-taman kota, kemudian direnovasi, kota lama direnovasi, akhirnya banyak netizen ke sana, jadi viral. Itu untuk menumbuhkan perekonomian. Dan kalau sudah dibangun seperti itu sudah setara dengan negara maju. Itu yang diinginkan Pak Eri seperti itu. Kemarin saya juga wawancara sama teman-teman yang ada di Dinas Sumber Daya Air, itu ternyata begitu. Jadi, tapi bagaimana hutan kota jangan sampai digusur. Itu prestasi dari Bu Risma itu ya, perlu dipertahankan, mungkin di daerah lain diperbanyak untuk green city-nya, terus taman-taman kota. Sekarang kan pembangunan di daerah Tunjungan itu kan bagus Pak ya, itu SOP Pak, SOP atau standar lah,
standarnya yang harus dibangun di Surabaya. Jadi ada drainase yang bagus, tidak banjir, kemudian ada tamannya, ya kan? Itu seperti itu yang ideal. Nah, kemudian setelah dari Tunjungan diterapkan di Kota Lama, itu sangat bagus sekali, Pak. Jalannya sudah lebar, ya. Kemudian aspalnya itu mulus, cat-catnya bagus, bangunannya desainnya sudah bagus, ya standar Eropa. Ya. Itu sudah setara dengan negara maju, tinggal memperbaiki yang lama. Kemudian saya bilang sama Kecamatan Kerembangan, itu kalau bisa ada konektivitas. Itu saya baca di rencananya Pemkot itu ada konektivitas, itu ada. Jangan sampai kita itu parsial pembangunan. Itu bukan punyaku, ini punyaku di sini di Kerembangan. Kota Lama kita itu Eropa. Kalau sana itu Cina. Sebelah. Itu saya lihat situ, saya masuk Rodebroek. Rodebroek itu apa? Tahu ya? Rodebroek. Tulisannya besar merah itu. Itu jembatan merah bahasa Belanda. Rodebroek. Broek itu kan broek. Jembatan ya. Rode itu red. Pak Arif. Ya. Bukan apa wilayah ini bukan. Memang pada zaman dulu itu di daerah Jalan Coklat dan segala macam itu pusat perdagangan yang dihuni oleh Tionghoa. Ya. Dan di daerah Kerembangan ini pusat pemerintahan. Ya. Mulai dari kantor Polrestabes, gedung Internasio itu kantor pemerintahan Hindia Belanda. Iya. Jadi enggak itu memang mau dikembalikan seperti aslinya dulu, enggak. Ini wilayah enggak. Nyambungnya itu di Jembatan Merah. Iya. Nyambungnya, maka dari itu dibangunlah infrastruktur supaya nyambung kembali. Dengan adanya Vespa, Surabaya Vespa ini, makanya rutenya dari Balai Kota menuju ke Kota Lama, transit di Gedung Internasio, kemudian lanjut ke Kia-Kia. Nah, di sana pusat makanan kecinan, Nusantara yang ditampilkan. Iya, iya. Saya paham. Jadi saya ingin meningkatkan. Itu Tapi sudah berusaha izin, saya mau ke Kia-Kia soalnya. Iya. Saya cuma ini Siap. konektivitasnya itu ditingkatkan. Enggak, aku datang bawa dulu. Teman laki-laki banyak. Jadi konektivitasnya itu perlu ditingkatkan. Memang betul katanya itu. Kayak sudah ada Vespa itu dari Balai Kota kemudian ke Kota Lama ke Kia-Kia itu sudah maksudnya untuk mempromosikan itu suatu kawasan yang integral. Jangan kita memandang itu sebagai parsial-parsial. Memang kita bekerja di situ masing-masing kecamatan ya, tapi kalau bisa ada koordinasi lah. Gitu. Koordinasi lebih ditingkatkan. Contohnya koordinasi itu ada masalah apa? Misalnya tugas Brimob, Kopassus sama Denjaka kirim ke Papua. Jotos-jotosan Bu di kapal itu. Kan enggak bener ya. Jadi harus ada koordinasi lintas sektoral. Jadi pemikiran kita sebagai sarjana itu sudah simultan, komprehensif. Jangan mikir satu-satu. Kalau perlu nanti antar kecamatan itu ada konektivitasnya gimana, cara meningkatkan kerjasama gimana. Menambah pekerjaan sebenarnya sih. Dan itu memang yang harus dicari. Inovasi-inovasinya. Misalnya di Rodebroek itu bagaimana supaya kelihatannya nggak terpisah gitu. Misalnya ya lampunya itu di jembatannya itu lampunya itu diterangi. Terus di situ mungkin ada transportasi air yang terkoneksi ke kapal selam gitu kan ya. Terus di pinggirnya itu dikasih lampu-lampu sehingga tidak terkesan terpisah gitu. Batasnya. Iya. Jadi sungai itu bukan pembatas. Gitu. Ya masalahnya
konektivitas itu nanti bagaimana, itu bisa ditindaklanjuti. Yang ini sebagai musrembang. salah satu dari inspirasi atau partisipasi warga itu kan harus ditingkatkan ya. Butuhnya apa warga itu di musrembang itu gini, terus ada perencanaan. Terus kita